Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejuta Hikmah, tempat di mana kita berbagi inspirasi, pengetahuan, dan kisah penuh makna. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai hikmah kehidupan yang bisa memperkaya jiwa dan menambah wawasan. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Mari bersama menemukan sejuta hikmah di sepelangkah kehidupan. Selamat menyaksikan. Bayangkan sebuah cinta yang begitu dalam, namun terhalang oleh takdir, godaan, dan ujian. Ini bukan sekadar kisah cinta biasa, tetapi kisah tentang kesabaran, keteguhan iman, dan bagaimana Allah mengatur jalan hidup seseorang. Yusuf adalah pria yang luar biasa tampan, tetapi lebih dari itu, ia adalah lelaki yang memiliki hati yang teguh. Sementara itu, Zulaikha adalah wanita yang hidup dalam kemewahan, tetapi hatinya kosong tanpa cinta. Apa yang terjadi ketika dua orang ini dipertemukan oleh takdir? Apakah cinta mereka benar-benar bisa bersatu? Yusuf bin Yakub bukanlah pria biasa. Ia adalah putra Nabi Yakub dan cucu dari Nabi Ishak. Sejak kecil, Yusuf sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Ia memiliki wajah yang begitu tampan hingga dikatakan bahwa separuh dari ketampanan dunia diberikan kepadanya. Namun keistimewaan Yusuf tidak hanya terletak pada fisiknya. Ia juga memiliki hati yang bersih, tutur kata yang lembut, serta budi pekerti yang luhur. Sejak kecil, Yusuf sudah menghadapi berbagai cobaan. Saudara-saudaranya iri padanya karena ayah mereka, Nabi Yakub, sangat menyayanginya. Puncak dari rasa iri itu adalah ketika mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Namun, Allah memiliki rencana lain. Yusuf selamat dan kemudian ditemukan oleh kafilah dagang yang membawanya ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat tinggi bernama Al-Aziz. Meskipun berada di negeri asing sebagai seorang budak, Yusuf tetap menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Ia tumbuh menjadi pria yang cerdas, kuat, dan memiliki keimanan yang tinggi. Sikapnya yang bijak dan penuh kesabaran membuatnya disayangi oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, ada satu orang yang diam-diam menyimpan perasaan padanya, Zulaikha, istri Al-Aziz. Setiap hari Zulaikha melihat Yusuf yang semakin dewasa dan semakin menawan. Hatinya perlahan mulai dipenuhi oleh perasaan yang sulit dikendalikan, cinta dan obsesi. Kecantikan dan ketampanan seringkali menjadi ujian bagi pemiliknya, dan inilah yang terjadi pada Yusuf. Ketampanannya tidak hanya membuat banyak orang terpesona, tetapi juga menguji keteguhan imannya. Ia harus menghadapi godaan yang sangat besar, yang datang dari seorang wanita berkuasa yang menginginkannya dengan segenap hatinya. Hari itu istana begitu sepi. Semua pintu telah ditutup rapat, dan Zulaikha telah memastikan bahwa tidak ada seorang yang bisa masuk atau melihat apa yang akan terjadi. Hatinya berdebar kencang. Di hadapannya berdiri seorang pria yang selama ini mengisi pikirannya, Yusuf, lelaki yang begitu tampan dan berbudi luhur. Dengan penuh keberanian, Zulaikha mendekati Yusuf. Ia menatapnya dengan penuh hasrat dan berkata, "Aku mencintaimu, Yusuf. Tidak ada yang tahu. Ini hanya antara kita berdua." Namun, bagi Yusuf, ini bukan sekadar godaan biasa. Ini adalah ujian besar dari Allah. Ia tahu bahwa mengikuti ajakan Zulaikha berarti mengkhianati imannya. Ia adalah seorang pria yang hidup dengan prinsip, dan tidak ada yang lebih penting baginya selain menjaga kehormatan dan ketaatannya kepada Allah. Dengan penuh ketegasan, Yusuf menolak. "Aku berlindung kepada Allah. Suamimu telah mempercayaiku, bagaimana mungkin aku mengkhianatinya? Sungguh, orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Namun, Zulaikha tidak menyerah begitu saja. Ia semakin mendekat, berusaha merayu Yusuf dengan segala daya tariknya. Ia mencoba meyakinkan Yusuf bahwa tidak ada yang akan tahu bahwa ia bisa memberinya kehidupan yang penuh kemewahan dan kebahagiaan. Tapi Yusuf tetap bergeming. Dalam keputusasaan, Yusuf hanya melihat satu cara untuk menyelamatkan dirinya, lari. Dengan sekuat tenaga, ia berbalik dan berlari menuju pintu. Namun, Zulaikha berusaha menahannya. Ia menarik baju Yusuf dari belakang hingga sobek. Pada saat itulah pintu terbuka dan di hadapan mereka berdiri Al-Aziz, suami Zulaikha. Wajah Al-Aziz penuh tanda tanya. Ia melihat istrinya bersama Yusuf dan jelas ada sesuatu yang tidak beres. Zulaikha yang panik dan takut ketahuan tiba-tiba membalikkan keadaan. Dengan penuh kepalsuan ia berteriak, "Yusuf mencoba menyerangku. Ia berusaha memperdayaku." Tuduhan ini bagaikan petir di siang bolong bagi Yusuf. Ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi dosa, tetapi kini justru difitnah melakukan sesuatu yang tidak pernah ia niatkan. Namun, Allah tidak membiarkan kebohongan itu menang begitu saja.
Salah satu anggota keluarga menyarankan sebuah cara untuk membuktikan siapa yang bersalah. Ia berkata, "Periksa bajunya. Jika robek di bagian depan, berarti Yusuf yang bersalah. Tapi jika robek di bagian belakang, berarti Zulaikha yang menggodanya." Ketika mereka melihat pakaian Yusuf, ternyata robek di bagian belakang. Ini adalah bukti nyata bahwa Yusuflah yang melarikan diri, bukan orang yang bersalah. Al-Aziz akhirnya sadar bahwa istrinya yang bersalah, tetapi untuk menjaga harga dirinya dan menghindari skandal, ia hanya menegur Zulaikha dan meminta Yusuf untuk tetap diam tentang kejadian ini. Namun meskipun Yusuf terbukti tidak bersalah, kejadian ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah insiden di istana, kabar tentang cinta terlarang Zulaikha kepada Yusuf mulai menyebar ke seluruh kalangan wanita bangsawan Mesir. Mereka mencibir dan mengejek Zulaikha. "Bagaimana mungkin seorang wanita terhormat bisa tergila-gila pada seorang budak?" kata mereka. Merasa terhina oleh gunjingan itu, Zulaikha ingin membuktikan bahwa perasaannya kepada Yusuf bukan sekadar nafsu belaka, tetapi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Ia mengundang para wanita bangsawan ke sebuah perjamuan mewah. Di hadapan mereka, ia menyajikan makanan dan membagikan pisau untuk mengupas buah. Saat suasana mulai tenang, Zulaikha memanggil Yusuf untuk masuk ke ruangan. Begitu Yusuf muncul, para wanita itu terpana. Mereka begitu terpesona hingga tanpa sadar melukai jari mereka dengan pisau yang mereka pegang. Saking terpesonanya, mereka tidak merasakan sakit. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Ini bukan manusia, ini pasti malaikat." Melihat reaksi mereka, Zulaikha berkata, "Inilah lelaki yang kalian cela aku karena mencintainya. Sekarang kalian mengerti bagaimana pesonanya, bukan?" Namun, Yusuf tetap berpegang teguh pada imannya. Ia tahu bahwa keberadaannya di istana terus menjadi ujian besar. Ia pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menjauhkan tipu daya mereka dariku, aku mungkin akan terjerumus dalam godaan mereka." Allah mengabulkan doa Yusuf, dan akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Bagi banyak orang, penjara adalah kehancuran. Tetapi bagi Yusuf, itu adalah perlindungan dari dosa. Di dalam penjara, Yusuf tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi seorang yang dihormati karena kebijaksanaannya. Ia dikenal sebagai seorang penafsir mimpi yang ulung. Bertahun-tahun kemudian, Raja Mesir mengalami mimpi yang membingungkan. Tidak ada satupun penasihatnya yang bisa menafsirkannya. Salah seorang mantan tahanan yang pernah ditolong Yusuf ingat akan kemampuannya dan menyarankan raja untuk menemui Yusuf. Yusuf pun menafsirkan mimpi itu dengan tepat. Mesir akan mengalami 7 tahun kelimpahan panen, diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Karena kebijaksanaannya, Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi bendahara kerajaan, mengelola perbekalan negara untuk menghadapi masa krisis. Ia kini bukan lagi seorang budak atau tahanan, tetapi seorang pemimpin yang dihormati. Di sisi lain, Zulaikha mengalami masa-masa sulit. Setelah kehilangan Yusuf, kehidupannya berubah drastis. Ia tidak lagi hidup dalam kemewahan dan waktu mengikis kecantikannya. Namun, cobaan hidup membuatnya lebih dekat kepada Allah. Ia menyesali perbuatannya dan bertaubat dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka kembali. Zulaikha yang dulu penuh keangkuhan, kini telah menjadi wanita yang rendah hati dan beriman. Yusuf melihat bahwa wanita yang dahulu menggodanya, kini telah berubah. Atas izin Allah, Zulaikha dipersatukan kembali dengan Yusuf dalam ikatan pernikahan yang sah. Namun cinta mereka kali ini bukan didasarkan pada nafsu, melainkan atas keimanan dan kasih sayang yang murni. Kisah ini bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang kesabaran, keteguhan iman, dan bagaimana Allah selalu menolong hambanya yang bertakwa. Yusuf menghadapi berbagai cobaan, dari dikhianati saudara-saudaranya hingga difitnah dan dipenjara, tetapi ia tetap berpegang teguh pada keimanan. Pada akhirnya, Allah mengangkat derajatnya dan memberinya kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Kisah cinta Yusuf dan Zulaikha mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga kehormatan dan keimanan. Dan bahwa kesabaran dalam menghadapi ujian selalu berbuah manis pada akhirnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya?